Aku tidak boleh gegabah. Jika aku meledak sekarang, hanya aku yang akan dipermalukan. Menyembunyikan emosiku, aku tersenyum tipis dan berkata, "Senang mendengarnya, tapi maaf, sejak kapan aku mengizinkanmu berbicara begitu santai denganku? Seingatku, kita belum pernah bertemu sebelumnya." Ketika aku menunjukkan apa yang telah dilakukannya, dia tersenyum canggung. "Ah, saya minta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Nama saya Yuri, pengikut dan juga kerabat dari Tuan Max." Seorang pengikut dan kerabat? Aku mendengarkan dengan linglung, terlalu berlebihan untuk menyebut hubungan mereka sebagai hubungan romantis. Kemudian aku menyadari bahwa dia mengucapkan terima kasih kepadaku atas kue stroberi dan mengingat saat aku memberikan kue itu kepada Max, aku telah menyuruhnya untuk membaginya dengan orang yang dia anggap penting. Mataku bergetar saat menyadari hal itu ketika wanita itu melanjutkan, "Saya sedang menemani Tuan karena dia meminta saya membantunya memilih hadiah untuk kekasihnya. Saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini seperti ini." Kata-katanya mengingatkanku pada apa yang dikatakan Max beberapa saat lalu dari kejauhan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kata-kata itu ditujukan untukku. Merasa panas karena malu, aku melirik ke Max. Dia masih menatap ke arahku dengan ekspresi jengkel yang terlihat jelas. "Oh tidak, aku dalam masalah." Aku berpikir sejenak, lalu mengepalkan tangan. Aku yang menyebabkan kekacauan ini, jadi aku juga yang harus membereskannya. Aku meraih pergelangan tangan Max, lalu menoleh ke arah Ian dan Yuri. Aku berkata, "Maaf, tolong beri kami sedikit waktu. Ada sesuatu yang perlu kami bicarakan." Mata Max meredup saat menatap Jubilian. Apakah dia baru saja menolaknya? Amarahnya sempat membara saat melihatnya berbicara dengan pria lain. Tidak seperti Jubilian yang polos, pria di sampingnya itu menatapnya dengan penuh kerinduan, seperti seekor anjing yang menunggu belayan tuannya. Dan yang semakin memicu amarah Max, pria itu bahkan mengajak Jubilian makan malam bersama. Max ingin segera menyingkirkan pria itu dari hadapannya, tapi ia menekan keinginannya yang kuat. Dia takut jika melakukan sesuatu yang gegabah, Jubilian akan semakin menjauhinya. Namun, bukannya menyadari perasaannya, Jubilian malah dengan tenang mengabaikannya dan berpihak pada pria itu. Tampaknya dia tidak menyadari bagaimana pria yang haus perhatian itu menatapnya. Rasa frustasi itu hanya memperburuk perasaan kesal Max. Kalau bisa, dia ingin menghancurkan toko itu dan menyingkirkan siapapun yang berani menatap wanita itu. Hanya dengan begitu, dia bisa sendirian bersama Jubilian dan mendapatkan seluruh perhatiannya. Namun dia tidak punya pilihan selain menaklukkan nafsunya untuk menghancurkan. Begitu ia bertemu dengan mata berwarna laut milik wanita itu. Ia tidak ingin menerima kebencian darinya, karena ia tidak bisa membayangkan dunia tanpanya lagi. Monster adalah julukannya, dan sesuai dengan namanya, dunianya selalu suram dan tak berwarna. Namun hal seperti itu tidak menjadi masalah baginya. Itulah yang telah ia lakukan sejak lahir, dan ia merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Sampai suatu hari, ia tidak sengaja menemukan cahaya terang yang mewarnai dunianya yang kelabu. Karena ingin tetap memegang cahaya itu, Max mengulurkan tangannya. Namun cahaya itu berbicara kembali. "Dia menakutkan. Kudengar dia bahkan membunuh bawahannya sendiri." Ketakutan telah menyelimuti Max untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia takut cahaya itu akan meninggalkannya jika ia tidak berhati-hati. Kekhawatiran seperti itu mendorongnya untuk berperan sebagai makhluk yang tidak berbahaya di hadapannya. Ia terpaksa melepaskan harga dirinya pada saat-saat tertentu. Tetapi itu tidak masalah. Ia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Ia dapat menahan apapun untuk membuatnya tetap berada di sisinya. Namun entah kenapa, dia selalu terasa begitu jauh, seolah hanya ilusi semata. Seperti bulan di langit malam, tidak peduli seberapa cepat dia berlari atau seberapa tinggi dia terbang, Jubilian selalu di luar jangkauannya. Aku hanya butuh satu kesempatan. Saat itulah Max merasakan kehangatan dari tangan Jubilian menyusup ke dalam dirinya.
Tidak mau kehilangannya lagi, dia menggenggam tangan itu erat. Jubilian menatapnya dengan mata terkejut. Dengan sorot mata tajam, Max berjanji dalam hati, "Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu." Aku menyeret Max berkeliling sebentar, mencari tempat yang tenang untuk berbicara. Baru setelah kami sampai di atap toko, aku memutuskan bahwa tempat itu cukup tenang. Hari sudah senja dan kegelapan menghalangiku untuk melihat wajahnya dengan jelas. "Max," panggilku. Dia balas menatapku tanpa sepatah kata pun sebagai jawaban. Tidak seperti sebelumnya saat dia melotot ke arahku dengan kesal, matanya berkilau dengan cahaya aneh. "Aku minta maaf." Aku langsung meminta maaf. "Tentang apa?" tanyanya dingin. Berbeda dengan cara bicaranya yang biasa. Mengetahui mengapa dia mungkin kesal, aku menjawab, "Baru saja aku salah paham padamu." "Apa maksudmu?" tanyanya sambil melamun. Aku tercengang. Aku sadar bahwa aku belum menerima pengakuan cintanya. Aku tidak bisa mengakui bahwa aku kecewa melihatnya bersama wanita lain. Membayangkannya saja sudah memalukan. Aku memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan ke arah lain. Kupikir kau telah melanggar kontrak kita." "Melanggar kontrak?" Dia membelalakan matanya. Karena merasa malu, aku menghindari berbicara terus terang. "Ya, kau tahu kan maksudku? Kau juga mengatakan hal yang sama kepadaku." Sambil mengerutkan kening, dia bercanda. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Aku menatapnya dan menyadari sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia pasti mencoba membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia kemudian melanjutkan, mengakui kecemburuannya. "Memang, aku sangat marah. Aku tidak tahan melihatmu bersama orang lain." Akhirnya, aku juga bisa menerima rasa iriku sendiri. Sejujurnya, aku tahu betul perasaan itu. Aku hanya enggan mengakuinya karena apa yang terjadi dengan Mikhail. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, aku memilih untuk menunggu sampai dead flag di atas kepalaku benar-benar hilang sebelum memberikan jawaban padanya. Dengan pikiran seperti itu, aku menatap Max. Pandangannya juga tertuju padaku. Kami berdiri diam dalam diam, menikmati kehadiran satu sama lain sejenak. "Jubilian," akhirnya dia memecah keheningan. "Ya, aku ingin memberimu hadiah." Apa yang tiba-tiba dia bicarakan ini? Pikirku. Namun kemudian aku menyadari alasan dibalik semua kejadian tadi. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin memberiku sesuatu, tapi aku juga tidak membencinya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal seperti ini untukku. Namun, apakah pantas menerima hadiah darinya? Aku bahkan belum memberi jawaban atas perasaannya. Aku menatap Max dengan penuh kebimbangan. Dia pun menatapku kembali, tampak tidak sabar menunggu jawaban. Ada sesuatu yang sudah lama aku inginkan. Akhirnya aku menjawab. "Apa itu?" "Sebuah jepit rambut." Dia mengulurkan tangannya ke arahku begitu aku selesai berbicara. "Ayo pergi." Aku tidak bisa menahan tawa mendengar jawabannya. Ini benar-benar berbeda dengan saat aku bersama Mikhail. Dia tidak pernah peduli dengan hadiah untukku, apalagi memilihnya sendiri. Semua hadiah di antara kami hanyalah formalitas, dipilihkan oleh pelayan atau orang lain. Mungkin beginilah rasanya dihargai oleh seseorang. Perasaan ini asing bagiku, namun begitu hangat. Aku meraih tangannya, dan saat itulah dia mengingatkan, "Kemana saja boleh, asal bukan ke toko Fyodor." Aku tersentak, menyadari bahwa dia masih berpikir aku telah melanggar kontrak. Entah kenapa, aku ingin segera meluruskan kesalahpahaman ini. "Ian Fyodor hanya rekan bisnisku." Aku buru-buru menjelaskan. "Rekan bisnis?" Matanya menyipit curiga. "Iya, begitu aku menemukan ide untuk sebuah produk, dia akan mengubahnya menjadi produk yang dapat dijual. Kami telah bekerja sama selama beberapa waktu. Kunjunganku hari ini juga untuk alasan itu." Aku menjelaskan. Kedengarannya memang seperti aku sedang membuat alasan, tetapi dia mengangguk. "Begitu?" Jawabnya tegas, ekspresinya agak cemberut. Aku agak tersinggung dengan reaksinya,
Tetapi aku melanjutkan. Jadi, kupikir kita bisa. Aku mulai berharap. Membujuknya untuk berbelanja di toko Fyodor karena aku bisa mendapatkan diskon. Tidak, potongnya dengan tegas. Mungkin aku sudah terlambat. Akhirnya pendapatku diabaikan dan aku terpaksa berbelanja di toko lain. Aku sempat merasa bersalah pada Ian karena telah membuat keributan, tapi perasaan itu hanya bertahan sesaat. Wah, ini indah sekali, seruku dalam hati saat melihat ornamen-ornamen halus yang dipajang. Anda boleh mencoba hiasannya? Ujar sang penjaga toko mengingatkan. Aku pun mencoba jepit rambut biru yang sudah lama aku incar. Bagaimana menurutmu? Tanyaku pada Max. Namun, justru penjaga toko yang lebih dulu menjawab. Itu sangat cocok untuk Anda, Lady. Orang yang kutanya hanya menatapku dalam diam. Aku mengernyit, bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyukaiku. Kadang-kadang rasanya tidak seperti itu. Aku melihat ke cermin untuk memastikan apakah barang ini memang tidak cocok untukku, seperti yang terlihat dari reaksinya. Namun, aku sudah terlanjur terpikat oleh benda berkilau itu. Saat mempertimbangkan apakah akan mengambilnya atau tidak, aku melirik label harganya. Tidak ada pilihan lain, aku harus meletakkannya kembali dengan tenang. Kenapa harga sebuah jepit rambut bisa semahal ini? 60 koin perak hanya untuk sebuah hiasan kecil terasa tidak masuk akal. Sejujurnya, aku mampu membelinya. Tapi meminta hadiah semahal itu dari Max yang hanya seorang rakyat biasa, jelas bukan hal yang pantas. Akhirnya, aku memutuskan mencari sesuatu yang lebih sederhana dan tetap cantik. Hadiah seharusnya tidak membebani pemberinya, bukan? Setelah berpikir cukup lama, aku memilih sebuah bandana kain berwarna biru. Harganya hanya 5 koin perak, jumlah yang masih masuk akal baginya. Menoleh ke arah Max, aku berkata dengan yakin, "Aku akan mengambil ini." Dia mengangguk dengan senyum puas. "Tentu, terima kasih." Max pun memanggil penjaga toko. "Harganya berapa?" Penjaga toko itu tersenyum lebar dan menjawab, "Totalnya 10 koin emas, Tuan." Aku hampir tidak percaya dengan pendengaranku. Bukankah harga satu bandana hanya 5 koin perak? Aku hendak protes, tapi tiba-tiba melihat Max mengeluarkan 10 koin emas dari sakunya yang tampak berat dan menyerahkannya begitu saja pada penjaga toko. Apa dia tidak tahu nilai mata uang? Tapi dia kan bisa menulis. Panik, aku mencoba menghentikannya. "Tunggu sebentar, Max. Sepertinya aku salah memberikan jumlahnya." Begitu aku selesai bicara, penjaga toko itu membuka sebuah kotak penyimpanan yang lebar dan datar, lalu menunjukkannya padaku. Di dalamnya ada lebih dari 10 hiasan yang bersinar di bawah cahaya. Saat melihat lebih dekat, aku baru menyadari kalau itu adalah semua aksesori yang sempat kucoba tadi. Perhitungannya sudah benar, Lady. Dia telah membeli semua aksesori dalam kotak ini. Aku berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, tapi tetap tidak bisa mengerti. Saat itulah Max berbisik pelan. "Kau masih sama seperti dulu ya?" "Apa maksudnya?" Aku menatapnya kosong, tidak paham dengan kata-katanya. Dia hanya tersenyum, senyum yang begitu tampan hingga aku bisa merasakan wajahku mulai memanas. Sambil tertawa kecil, dia mengelurkan tangannya. "Ayo pergi." Kami meninggalkan toko aksesoris dan berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Aku terus mencoba memahami kejadian tadi, tapi semuanya terasa tidak masuk akal. Max tampak begitu tenang, seolah mengeluarkan sejumlah besar uang bukanlah masalah baginya. Aku mulai berpikir, mungkinkah dia sebenarnya adalah putra dari keluarga bangsawan kaya? Pikiranku tidak sepenuhnya mengada-ngada, mengingat Yuri yang sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah pengikut Max. Ingin memastikan dugaanku, aku pun berbicara saat kami berada di tempat yang lebih sepi. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan." "Apa itu?" "Apakah ini benar-benar tidak masalah? Kau baru saja menghabiskan 10 koin emas." Dia mengernyit. "Itu hanya jumlah kecil, jangan khawatir." "Jumlah kecil? Aku memang punya banyak uang, tapi aku tidak pernah menghamburkannya seperti dia. Saat itu juga,
Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menunjukkannya padaku. Ini? Itu adalah jepit rambut pertama yang kucoba tadi, yang ternyata tidak ada di dalam kotak. Aku mengeluarkan tangan untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba dia menutup telapak tangannya. Apa yang dia lakukan? Bukannya dia mau memberikannya padaku? Aku mulai berpikir kalau ini mungkin hanya salah satu leluconnya yang menyebalkan. Dengan wajah sedikit kesal, aku menatapnya. Namun saat itu juga mataku membesar karena terkejut. Entah sejak kapan, kepalanya sedikit menunduk ke arahku. Semakin mendekat, aku membeku di tempat dan baru sadar akan apa yang sedang terjadi. Apa dia berniat menciumku? Aku bisa saja menghindar jika mau, tapi begitu mataku bertemu dengan sorot merah di matanya, tubuhku seakan terkunci di tempat. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Saat itulah dia berbisik, "Pejamkan matamu." Merasa tangannya perlahan menahan bagian belakang kepalaku dan mendengar nafasnya yang semakin dekat, aku perlahan menutup mataku. Aku menunggu dengan sabar, mataku tetap terpejam. Tapi hal yang kutunggu-tunggu tak juga terjadi. Kenapa dia begitu lama? Akhirnya aku membuka mataku dan langsung bertemu dengan tatapan Max. Dia menatapku dengan ekspresi aneh lalu menjauh sedikit. Aku merasakan sesuatu yang sedikit berat di rambutku. Saat menyentuhnya, aku baru menyadari apa yang terjadi. Dia hanya memasangkan jepit rambut itu padaku. Rasa malu langsung melanda begitu aku menyadari kalau aku benar-benar salah paham. Kenapa dia menyuruhku menutup mata kalau yang dia lakukan hanya memasangkan aksesoris? Dengan suara lembut dia memuji. "Kau terlihat cantik." Aku menatapnya dengan kaget. Apa dia sedang berbicara denganku? Rasanya aneh. Aku cukup sering mendapat pujian. Tapi saat Max yang mengatakannya, semuanya terasa berbeda. Seolah aku belum pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada yang tidak beres denganku. Aku bahkan mulai khawatir kalau wajahku memerah. Saat itulah Max kembali mengulurkan tangannya ke arahku. "Ada apa?" Tanyaku cepat-cepat. Dia sedikit mengernyit. Miring. Nada bicaranya terdengar agak ketus. Aku buru-buru menghentikannya. "Tidak apa-apa, aku bisa merapikannya sendiri." Aku tidak ingin salah paham lagi dan berakhir dengan delusi yang memalukan. Dengan tergesa-gesa, aku mengumpulkan sebagian rambutku dan memasangnya dengan jepit itu. Saat itulah mata kami kembali bertemu. Sudah berapa kali sekarang? Aku bertanya dalam hati. Sejujurnya, aku sudah kehilangan hitungan sejak tadi. Rasanya ini terjadi berkali-kali, yang berarti sejak tadi kami hanya saling memperhatikan satu sama lain. Merasa wajahku semakin panas, aku buru-buru mengalihkan pandangan.